Baik, kita lanjutkan lagi curahan hati perempuan. Tadi kita sudah sedikit membahas dari pihak Mbak Vera ya secara psikologis. Mbak Oki mungkin tadi ada yang perlu ditambahkan lagi ya untuk Bu Mega. Secara global kita akan membahas bagaimana sifat sikap anak seharusnya kepada kedua orang tuanya. Gimana Al-Quran ini benar-benar menempatkan posisi kedua setelah taat kepada Allah, posisi berbakti kepada orang tua selalu ditempatkan nomor 2 setelah taat kepada Allah. Surat Al-Isra 23 disebutkan, janganlah mengatakan cih, atau apa kepada kedua orang tua. Perkataan begitu saja tidak boleh, apalagi memukul dan yang lain-lain. Al-Isra 24 dilanjutkan, doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian di surat An-Nisa 36 juga sama. Pertama harus taat dulu kepada Allah, kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Di surat Luqman juga seperti itu. Luqman 13, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut dengan mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saking berbuat baik pada orang tua itu posisinya sangat tinggi, selalu dideretkan bersamaan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kisahnya Bu Mega, saya melihat pembahasan sedikit bahwa ternyata ada perbedaan pola pendidikan terhadap anak. Jadi ayah dan ibu tidak kompak. Jadi anak bingung nih, mengikutin ayah atau ngikutin ibu. Yang menurut dia enak seperti ayahnya yang permisif misalnya, akhirnya dia ikutin ayahnya. Ibu, seorang perempuan itu harus lembut tapi tidak lemah, dan harus tegas tapi tidak kasar, tidak galak. Jadi bagaimana ibu menempatkan diri jadi ibu yang lembut, tegas, tapi ibu tidak lemah dan juga tidak kasar. Seperti itu. Gimana caranya itu menjadi PR ibu dan PR mungkin kita bisa tanya sama Faifi ya. Setelah mungkin juga pernah ada hal yang sama dialami dengan apa dialami Bu Mega, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah. Tapi efeknya masih berasa sampai sekarang. Artinya trauma itu sampai berkepanjangan. Saya beruntung karena cuman terjadi 2 tahun saat itu ya. Jadi apa yang terjadi? Awalnya itu memang saya anak polos dari kampung, hanya berpikiran ingin mengejar cita-cita menjadi seorang artis. Ke Jakarta dari Jawa Timur ya sendiri. Kemudian ketemu dia, seorang kru yang kelihatannya waktu itu dia memperhatikan, selalu memperhatikan. Tapi lama-lama ya dalam hubungan berpacaran itu selalu ada naik turun gitu. Jadi selalu ada kayak saya tuh berada dalam lingkaran setan gitu, yang dia itu kayak bom waktu, kapan-kapan bisa meledak-ledak di depan orang-orang, juga suka jambak atau suka nyeret. Jadi dia itu memang suka seperti itu. Dari pacaran. Kok nggak ditinggalin aja sih, Vi? Itulah, kalau kita sudah pada masuk dalam lingkaran itu tuh susah banget keluar. Susah banget untuk jauh dari dia, dan dia terus mengejar sampai dapat, sampai apapun akan dia lakukan gitu. Susah sekali, apalagi melihat kondisi aku yang jauh dari keluarga. Jadi dia makin semena-mena, dan saya semakin, karena korban itu harus dilindungi oleh keluarga. Karena ketika enggak, ya itu dia akan mengulangi perbuatan itu lagi dan lagi gitu. Tapi dulu waktu di pacaran aja sudah ada diseret dan dilakukan kekerasan di depan umum. Kemudian bisa sampai akhirnya menikah juga itu? It's a tough question. Jadi nggak ada pilihan atau gimana? Memang benar nggak ada pilihan. Saya ditempatkan pada sesuatu yang tidak ada pilihan. Saya harus menikah dengan dia, tapi dengan perjanjian bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya dia lagi. Tapi yang kenyataannya terjadi ialah ketika kita sudah menerima dia kembali, maka itu akan terjadi lagi. Sekali memaafkan, tunggu nanti akan terjadi lagi. Jadi sebaiknya sebagai korban itu tidak, walaupun memaafkan, tidak kembali lagi ke situ. Karena dulu aku tuh punya harapan bahwa mungkin kalau dia udah nikah, sudah punya berubah, anak, akan berubah gitu. Apalagi punya anak, mungkin dia akan berbelas kasih pada saya. Tapi enggak. Makin kita jadi istrinya makin parah. Apa sih yang paling parah, Fafi, boleh tahu nggak? Banyak sih, kayak misalnya gini.
yang saya cerita tadi, saya pernah ditendang sampai jatuh, sampai diinjak, terus saya juga ditodongkan pisau, diancam akan dicacati seumur hidup dan sebagainya. Kata-kata binatang selalu ada. Terus juga yang paling parah saat itu saya memutuskan untuk ya sudah saya cerai, saya tidak sanggup lagi gitu ya, karena saya dapat hidayah tadi. Kemudian anak saya yang diculik, anak diculik. Itu yang pukulan yang terberat yang saya nggak bisa apa yang masih gemetar kalau cerita soal itu, karena apa ya, saya kan baru melahirkan, istilahnya kalau 5 bulan itu masih ngerasain, tapi ada rasa kesenangan ketika ketemu anak itu sejuk, walaupun punya suami yang udah kayak bisa dibilang orang setan lah, bisa kadang-kadang saya bilang sih jarang sekali ya baik gitu, kalau bahkan kalau lagi dia punya uang bukannya dikasih saya, dikasih sama ibunya gitu. Memang iya, memang ada penelantaran ekonomi, ada kekerasan fisik, seksual ya. Kalau seksual itu kayak misalnya saya masih kesel gitu ya, masih memar-memar, mau nggak mau saya harus melayani gitu. Terus hal yang itu yang saya bilang terberat dalam hidup saya ialah ketika saya udah jatuh ke tiban tangga, anak saya diambil. Itu saya mengalami yang sampai seminggu itu tidak bangun dari tempat tidur, hanya menangis. Dan tubuh saya lemah, dan karena saya menyusui saya meriang gitu ya, meriang sakit karena nggak bisa menyusui. Dan saya ingat waktu itu saya tuh kayak udah kayak orang setengah mati gitu ya. Jadi di samping kasur itu, di samping ranjang, orang-orang udah mendoakan saya. Tapi berarti ada orang lain. Oh enggak, itu waktu saya memutuskan untuk cerai itu memang saya kembali ke orang tua. Anak saya waktu itu masih ada di saya. Terus saya dan keluarga itu mengadakan pertemuan keluarga untuk ya udah cerai aja, karena dia sudah tidak mengingkari janjinya, tidak menepati janjinya. Kemudian di waktu rapat keluarga itu anak saya diambil gitu. Jadi saya merasa memang terlindungi itu ketika sudah berani untuk pulang dan bicara dan mengutarakan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu memang akhirnya bisa karena udah ada yang bantuin, nggak sendiri lagi gitu. Tapi itu belum selesai, tidak cukup di situ. Ketika saya diambil anak saya, tentu saya makin berontak ya. Saya makin saya makin benci. Akhirnya saya ajukan perceraian di pengadilan. Nah, dalam proses pengajuan pengadilan itu anak saya yang diculik. 5 bulan yang diculik. Ya. Jadi saya ditelepon, jadi saya dijebak gitu, katanya ada casting film. Dia suruh temannya atau siapa gitu cewek nelfon saya, "Mbak, ada casting di sini, di hanggar gitu, hanggar Pancoran situ." Gak taunya itu semua jebakan. Ketika saya datang di sana, saya mau telepon nggak ada, saya udah diseret, dibawa, diculik, dimasukin ke rumah kontrakan. Di situ saya dipukuli lagi, ditendang, diapain segala. Itu yang terparah. Nah, yang melakukan suami? Iya, suami. Jadi saat itu tuh dalam proses perceraian saya diculik. Nah, ketika cerai itu saya berdoa satu, ya Allah, berikan kesempatan aku hidup. Karena di situ saya baru merasakan arti hidup gitu. Saya pengen orang lain tahu bahwa hal yang kayak gini mesti dihentikan. Orang yang lihat pun harus menolong korban, nggak boleh diem aja. Jadi saya paham betul kalau orang tetangga nggak berani bantu, itu dipikir itu adalah masalah keluarga. Saya juga ngalamin kayak gitu. Saya udah minta tolong ke tetangga, malah dia ngomong ke mantan suami, yang ada saya dipukulin lagi gitu. Jadi ketika saya disekap itu, yang saya bisa lakukan adalah menolong diri sendiri. Saya tentu berdoa,
berdoa dan berusaha. Karena berdoa doang tanpa usaha juga manusia nggak akan terlepas dari situ. Ketika itu saya alhamdulillah dapet jalan. Saya tuh kesel nendang pintu yang ada di atas tuh. Akhirnya pintunya kebuka gitu. Tapi saya nggak langsung keluar. Jadi saya tutup kembali, saya pura-pura nggak terjadi apa-apa. Maaf, ketika disekap, apa yang kondisinya seperti apa? Diikatkah tangan atau apa? Diikat enggak, cuman saya dirampas handphone saya, nggak boleh telepon siapa-siapa. Karena itu 5 bulan ya, nggak dinafkahi lahir batin kan berarti sudah bukan suami istri sebenarnya. Jadi saya dalam proses cerai, dalam proses bangkit, baru bangkit mau cari kerjaan. Dan sembari saya memperjuangkan anak. Saya saat itu ya dalam kondisi yang rumah selalu dikunci rapat-rapat, gak ada orang siapa-siapa, dompet saya diambil sehingga dia makan pakai uang saya. Bahkan dia juga mau minta PIN saya buat ngambil uang tabungan. Iya, karena katanya udah kehabisan uang. Kalau enggak, saat itu sehari sebelum saya bisa kabur, dia udah ngancam, ini udah kehabisan uang nih, kita harus pergi dari sini. Jadi dia mau pindah lokasi. Baik, nah saya tahu apa yang disampaikan sama Fafi ini panjang dan tentu berat untuk Fafi cerita kembali mengenai ini karena mungkin membuka trauma dan kenangan lagi. Tapi apa yang disampaikan sama Fafi ini mudah-mudahan juga bisa membuka kita gitu ya, bukan yang mengalami tapi atau yang tadi Fafi bilang ya, yang lihat tetangga juga harusnya ikut membantu. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini dalam Curahan Hati Perempuan. Tetap bersama kami ya.